Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudara-saudaraku, ibu dan bapak, para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita merasa sangat gembira sekali, bersyukur kepada Allah bahwa kita khususnya di Sumatera Barat ini diletakkan oleh Allah pada sebuah daerah yang kaya, lengkap, cukup. Kaya, lengkap, cukup. Kaya alamnya. Kita punya gunung, kita punya bukit, kita punya lurah, kita punya sungai, kita punya danau, kita punya pantai, kita punya laut, kita punya pulau-pulau. Lengkap, cukup. Andai kata kita hitung sajalah kilometer daripada pantai-pantai kita yang ada, bibir pantai kita yang ada untuk Sumatera Barat, termasuk bibir pantai pulau-pulau yang ada di Mentawai, di depan Padang, di depan Pasaman, di depan Pariaman, barangkali jutaan kilometer. Itu tidak ada di negeri orang lain sebanyak itu. Susah kita mencari kalau itu kita di kutub, tidak bertemu itu. Payah juga kita mencari di tempat lain di Indonesia yang selengkap kita. Gunung-gunung kita seakan-akan tungku tiga sejarangan, sehingga kita memakai nama Tri Arga. Ado Singgalang, Ado Marapi. Anan ketiga ko memilih antara Pasaman, Jo, Sago. Jadi bukan Tri saja, banyak. Masih ada gunung selain daripada Tri Arga itu. Ada Gunung Talamau, ada pula Gunung Talang. Semuanya merupakan daya pemikat bagi orang lain. Kalau kita kebetulan terbang di atas, kita lihat ke bawah, Masya Allah, alangkah luasnya negeri kita ini, alangkah langkuknya negeri awak. Kita kaya dalam budaya. Bahasa sen sangat banyak. Ado nanjo sen, ado nanjo nee, ado nanjo miang, macam-macam. Ado nandi kalau awak latih bodi lintau. Cukup. Sekarang pertanyaan kita hanya satu, bagaimana kita mengelolanya sehingga menjadi minat bagi orang lain? Ini yang tidak ada. Kalau hari ini kita membangun pariwisata untuk daerah Sumatera Barat, daerah Indonesia, maka sebenarnya modal pariwisata kita sudah sangat-sangat lengkap, sangat-sangat cukup dari sisi alam, sangat-sangat kaya dari sisi budaya. Kuliner Minang saja tidak akan kurang daripada 1.000, 2.000, 3.000 macam. Semuanya bisa. Apa yang kurang? Yang kurang hanya satu, sikap, watak di dalam mengelolanya. Kita tidak punya kebiasaan untuk berbersih-bersih. Kita tidak punya kebiasaan untuk memelihara alam lingkungan yang kita punya. Kita tidak punya kebiasaan menghormati tamu. Padahal di dalam agama kita dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum lagi sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Pernahkah ini dikaji oleh dinas pariwisata kita? Tidak termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir
manakala dia tidak pandai menghormati tamu. Para tamu kita dari mancanegara, para tamu kita tidak hanya dari kampung halaman, dari rantau, yang sudah sangat mencintai dan menginginkan kemajuan negeri ini. Maka watak yang perlu kita tumbuhkan sekarang ini adalah watak insani. Watak insani itu ialah menjaga apa yang kita miliki, menghormati orang yang datang. Ada 3 aturan dalam agama. Yang pertama, menghormati tamu. Yang kedua, menghormati jiran dan tetangga. Yang ketiga, memperhubungkan silaturahim. Inilah modal wisata yang terbaik untuk membangun alam yang diberikan oleh Allah luas untuk kita. Mudah-mudahan kita semua memikirkan itu bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.